Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih untuk Anda yang terus memilih kami sebagai kawan beraktivitas, kawan perjalanan. Semoga apa yang kami sampaikan juga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Termasuk pagi hari ini kita akan memperdalam kawan contoh perilaku kehidupan yang perlu kita hindari. Satu di antaranya yang sampai sekarang itu rasanya kok susah gitu ya, lepas gitu, bersih gitu, korupsi. Nah, ternyata ini sudah ada kawan sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tapi seperti apa selengkapnya ceritanya dan pelajaran apa yang bisa kita petik supaya kita bisa terhindar dari praktik korupsi? Kita akan bahas lebih dalam lagi bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Luar biasa, Allah Akbar. Masya Allah. Semangat. Masya Allah, luar biasa. juga sehat kan? Insya Allah Ustadz. Cuacanya begini harus kita semangat ya Ustadz, sehat gitu ya. Cuacanya sejuk. Betul, kalau lebih betul. siang sedikit kita panas. Masya Allah. Jadi semangat, tambah siang tambah semangat ya. Amin. Malamnya ongkep gitu ya. Iya. Tapi semangatnya insya Allah selalu pagi gitu ya Ustadz ya. Amin, insya Allah. Iya, Ustadz Mim, Gimana? kita soal korupsi ini kan rasanya nggak ada habisnya gitu ya Ustadz ya. Iya. Bisa bersih nggak sih Ustadz dari kehidupan kita gitu? Rasanya kok apa ya Ustadz? Sebutannya penyakit gitu ya Ustadz ya. Benar. Yang nggak hilang-hilang gitu. Udah dicabut di sini, dicabut di sana, muncul lagi di sana, dicabut di sini, muncul lagi di sana. Nah, bagaimana ya Ustadz Nabi kita mengajari atau memandu kita supaya terhindar dari praktek korupsi? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, mari kita bersyukur dan terus bersyukur ya. Di tengah kegalauan kita barangkali ya, melihat negeri kita banyak hampir tiap hari berita kita dengar, kita baca para pejabat, para pemangku amanah itu di OTT oleh KPK, bahkan KPK-nya sendiri juga sedang dalam Ya Allah. polemik yang tak ada henti ya. Iya Ustaz. Selalu menjadi sorotan. Nah, ya kalau pertanyaannya apakah mungkin bersih? Tidak ada sama sekali. Oh ya Allah. Jawaban saya tidak mungkin. Astagfirullahaladzim Ustaz. Iya, bagaimana mungkin? Ya. Ini praktek seperti yang terjadi hari ini itu juga sudah terjadi sejak zaman dahulu kan? Ya, Artinya ya. sebenarnya modusnya setan menjerumuskan manusia dalam soal transaksi keuangan, kemudian kepercayaan memangku amanah atau jabatan itu kan digodanya kan sejak zaman dulu sampai entah kapan. Nah, maka dari itu tidak ada langkah yang terbaik bagi kita kecuali berlindung dari segala keburukan itu dengan kembali bertanya, mengikuti panduan dari Nabi kita yang mulia agar kalau tidak bisa menghilangkan secara keseluruhan ya kita mengurangi bahkan meminimalisir. Syukur-syukur tinggal 1% saja. Masya Allah. Ya, tapi kalau bersih sekali, pasti bisa lah. Harus punya tekad bisa. Kenapa ya? Karena ini kan tergantung kita ya. Tergantung kita. Dan memang ini bukanlah usaha yang sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun. Atau bahkan satu generasi terus selesai gitu, tidak. Mungkin kita berhasil membangun satu generasi itu. Tetapi kalau tidak dilanjutkan pada generasi berikutnya, ya akan kembali lagi karena setannya, iblisnya juga akan terus berupaya mengembalikan pengaruh buruknya ya kepada kita umat manusia sehingga terjerumus sesuai dengan kemauannya iblis itu. Nah, untuk sebelum itu Mbak Ayu, sebelum yang ditanyakan oleh Mbak Ayu tadi,
Saya kutipkan dulu, ini yang lebih dulu, maksud saya yang harus kita sadari dan kemudian kita lakukan, dan harus punya tekad. Ini bukan sesuatu yang berat, ini bisa kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Affanu haddatsana Abu Uwanah qala haddatsana Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu rashi wal murtashi fil hukmi. Artinya telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum. Ini yang pertama dulu sebelum bicara pada korupsi, Mbak Ayu, bahwa suap menyuap ini seperti dua mata, dua muka atau dua sisi mata uang, Mbak Ayu ya. Dua sisi mata uang ini selalu berkelit-kelindan, selalu berdampingan antara praktik suap dan praktik korupsi. Suap dan korupsi itu pokoknya beriringan itu. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun itu sangat-sangat lekat praktik suap dan korupsi. Nah, di sini Rasulullah memberikan pernyataan yang sangat tegas. La'anallahu, Allah melaknat. Ya, kalau kemudian kita ingat betapa Allah itu melaknat, berarti kemarahannya terhadap perbuatan ini, aduh sudah tidak karu-karuan, kan itu. Sehingga kalau mau menyuap kita itu, tolong ingatlah Allah. Jadi penyuap berarti pasti nggak ingat sama Allah, Mbak Ayu ya. Iya. Kalau dia ingat Allah nggak jadi menyuap. Iya, batal Ustaz. Iya, sehingga tegas dia di dalam hadisnya Abu Hurairah ini, fil hukmi, dalam hukum memang, dalam menentukan hukum. Itu musuh terbesarnya tegaknya hukum itu adalah suap menyuap atau rasuah itu serapan dari kata riswah yaitu menyuap itu tadi. Maka orang yang roshi wal murtasi, orang yang menyuap dan yang disuap itu sama saja itu ya. Sama saja, dia hukumnya sama saja, sama-sama dilaknat oleh Allah. Lah kalau laknat Allah itu sudah turun, iya kalau cuma 1-2 orang saja, Mbak Yu. Nah sekarang ini kalau sudah banyak orang itu, nanti jangan-jangan turunnya laknat Allah kepada orang yang menyuap dan yang disuap itu juga akan ngebreki gitu ya, menimpa orang yang tidak ikut suap menyuap. Ini kan sangat membahayakan. Dampaknya ya sangat besar. Dalam hukum pasti tidak akan pernah tegak selama praktik suap menyuap ini subur atau berlaku dalam kehidupan kita. Lah laknatnya Allah ini, mari kita menjadi istilahnya, pengikat dalam pikiran kita. Rambu-rambu yang terpasang di dalam pikiran kita agar tidak melakukan praktik suap. Semaksimal mungkin lah. Walaupun nanti entah apa yang terjadi, pokoknya berusaha sangat keras. Sulit, barangkali saja orang bilang sulit Ustaz, tidak mungkin. Ya, tidak mungkinnya karena ada setan gitu ya. Tetapi selama kita punya kemauan, selama kita punya keberanian ya, ini ada dua ini ya, mau dan berani ya, melakukan itu mudah terjadi. Mudahnya itu adalah sesungguhnya mulai dari yang kecil-kecil saja. Kita misalnya yang kecil-kecil itu ya yang dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Kita sangat mudah kita menemui praktik suap dalam kehidupan kita yang sesungguhnya dalam tradisi kita kan kita punya tradisi baik sebenarnya, tradisi saling memberi ya. Saling memberi hadiah, saling memberi cenderamata itu ya. Tapi begitu pemberian itu ada kepentingan atau ada konteks ya, hubungan kaitan masalah hukum atau transaksi, maka akan menimbulkan
apa istilahnya kasus yang berbeda, menjadi masalahnya tidak pemberian hadiah, tapi malah menjadi suap. Sehingga setiap pemberian yang akan mengubah keputusan itu ya, mengubah opini, mengubah apalah namanya, itu sesungguhnya yang akan masuk dalam kelompok suap menyuap ini. Jadi kalau ini sejak zaman Nabi sudah beliau bersabda begitu, Mbak Ayu ya, berarti ya memang ya ada saja kan orang melakukan itu. Ada saja orang melakukan itu. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, yang pertama ini mari kita pegang betul, kita komitmen dengan kuat bahwa yakinlah kalau itu memang rezeki Anda itu ya, takdirnya punya Anda, itu tidak akan kemana rezeki itu. Tidak perlu menyuap, saya bilang. Tidak perlu menyuap. Karena kalau menyuap barangkali akan dapatlah apa yang diharapkan itu dapat, terkabul atau tembus ya, misalnya tembus itu ya, atau sukses. Tetapi ingat, kesuksesan yang diperoleh dari praktik suap itu tidak akan menimbulkan kebaikan dalam jangka yang panjang. Kesenangan mungkin, kepuasan mungkin juga, tetapi keberkahan, kebahagiaan akan sulit ditemui, akan sulit dipetik. Kenapa? Ya karena dimulai dari sesuatu yang sudah dilaknat oleh Allah. Maka lanjutannya kita sama dengan makan laknat kan itu, menikmati laknat dari Allah. Kalaulah di dunia ini belum misalnya gitu ya, ya kan malah menakutkan sebenarnya. Karena siksaan Allah ditimpakan kepada pelakunya justru ditabung, baru akan diberikan kelak di akhir, dan itu lebih pedih. Maka para Sayyidina Umar itu pernah berdoa, ya Allah timpakan saja. Beliau mengingat dosa-dosanya ketika masih jahiliyah ya. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah dosa-dosaku waktu jahiliyah itu begitu banyak, begitu besar itu ya, begitu biadab saya, perbuatan saya, perilaku saya. Ya Allah siksalah, timpakan siksamu padaku sekarang saja. Jangan kau tunda hingga kelak aku sampai di akhirat. Gitu. Kira-kira doanya begitu. Kenapa? Karena laknat Allah apabila ditimpakan di dunia, ya pasti ono batas sih, ada batasnya. Tapi begitu laknatnya Allah itu ditimpakan tidak di dunia, berarti di akhirat, betapa sangat beratnya itu. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, suap penyuap ini tidak bisa diselesaikan oleh pendekatan formal itu. Pendekatan formal itu ya dengan maksudnya tetap dibutuhkan. Lembaga, institusi, aturan, perundang-undangan, petugas itu adalah kebutuhan, itu adalah syarat yang harus kita penuhi. Tetapi itu bukan jaminan akan selesai jika kita semua masing-masing kita ini tidak benar-benar meyakini bahwa Allah ini melihat kita. Allah akan melaknat kita, siapapun di antara manusia yang melakukan perbuatan suap. Orang menyuap dan menerima suap kan biasanya sembunyi-sembunyi, Mbak. Di situ. Nah, Ustadz Pim, laknat itu kan apa ya Ustadz ya, kesannya itu selalu jelek, selalu buruk ya. Naudzubillah ya Ustadz ya, pasti paling buruk begitu ya Ustadz ya. Betul. Apakah ada bentuk laknat itu yang sebenarnya itu buruk tapi kita nggak kerasa Ustadz? Justru naudzubillah, maksudnya menikmati uang suap contohnya, itu malah makin kaya, makin 7 turunan segala macam. Nah, apakah pernah ada yang berbentuk seperti itu Ustadz? Iya, benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali saja Allah istilahnya istidraj ya, gonggong ya. Ya oke, silakan diberi kekayaan dia, diberi jabatan ya, diberi kekuasaan itu ya, dari hasil suapnya itu, sehingga dia menduduki posisi atau jabatan atau mencapai puncak kekuasaan yang diharapkan. Tetapi ingat bahwa laknat Allah pasti akan menimpa dia, ya, entah ketika di dunia dan pasti di akhirat. Di dunia bisa jadi kalau sudah dicicil, sudah berkurang berarti. Tapi yang sangat sungguh kita takutkan adalah dia seolah-olah tidak merasa kalau ini sebuah kejahatan.
sudah umum Ustaz, wis gak mungkin kabeh ngene apa, wis gak mungkin, wis bisanya gitu ya. Iya. Misalnya ada penerimaan suatu pegawai misalnya atau apalah penerimaan seseorang di instansi tertentu misalnya. Nggak mungkin Ustaz kalau nggak pakai suap. Nggak mungkin, pokoknya nggak mungkin. Ya memang kalau sudah bilang nggak mungkin ya nggak mungkin itu ya. Tetapi sekali lagi kalau keyakinan kita rezeki itu Allah yang ngatur, Allah yang menentukan, lakukan saja dengan caranya Allah. Kalau tidak ya berarti bukan rezekinya. Allah akan memberikan kepada dia rezeki lain yang lebih baik gitu ya. Nah kalau kemudian sesuai dengan pertanyaan Mbak Ayu tadi, iyalah dilaknat pasti itu. Hanya kapan laknat diturun dalam bentuk apa, tentu Allah yang memiliki hak prerogatif. Betul. Ya. Kalau mau kita koreksi, kalau mau kita bermuhasabah pada diri sendiri, sesungguhnya keluarga cekcok gitu ya, suami istri cekcok, kemudian anak ya dalam tanda kutip sering membuat masalah gitu ya, sehingga orang tua jadi repot gitu ya. Kemudian mestinya sudah mandiri tapi masih tergantung sama orang tua, kan itu. Kemudian dia mestinya bisa berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang baik. Ternyata orang-orang yang ada di sekitarnya adalah para pengkhianat, misalnya gitu ya, para penjilat. Itu kan sesungguhnya sudah laknat yang sangat menyakitkan. Sehingga dia semakin hari semakin didorong atau semakin didorong, dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya untuk semakin jauh, semakin dalam untuk terlibat di dalam lingkaran suap penyuap ini tadi, sehingga menjadi sulit untuk keluar. Kalau aku keluar, gimana? Nggak mungkin ini sudah kadung basah. Katanya kan jadi gitu. Nah ketika sudah bilang sudah kadung basah ya mending tenggelam sekalian Ustaz kan itu ya. Kan menjadi putus asa begitu. Toh apa Ustaz, ya tetap senang, tetap kaya gitu kan ya, tetap makmur itu ya. Tetapi ingat itu semu, itu semu. Sekali lagi itu semu. Nanti kalau usia sudah tua, pangkat sudah tidak bisa naik misalnya gitu, kemudian masa jabatan sudah akan berakhir, yang muncul hanyalah kegelisahan, penyesalan, ketakutan, penyesalan, dan itu tidak tahu kapan selesainya. Dan orang menjabat berapa tahun sih Mbak Ayu? Berapa tahun kan tidak lama juga. Itu bagian laknat ya Ustaz. Itu jelas, itu laknat itu laknat yang dia yang nikmati di dunia ya. Kan itu sangat membahayakan. Belum lagi anak-anaknya menjadi fitnah bagi dirinya kan itu, menjadi fitnah bagi keluarga besarnya. Itu kan sebuah fitnah ya. Itu kan sebuah laknat yang kita tanggung selama di dunia, sehingga dicibir, dicueki, dihujat oleh banyak orang gitu ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, ya mari kita berhenti mempraktikkan suap menyuap, karena laknat Allah pasti akan menimpa orang yang menyuap dan yang disuap. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustadz Mim sudah mengingatkan hal-hal yang seperti ini. Rasanya di era-era yang seperti sekarang, zaman apapun itu harus stabil di saat susah begitu ya Ustadz. Iya, benar. Praktek-praktek ini tuh rentan begitu, tidak terasa na'udzubillah kita lakukan gitu. Tapi harapannya dengan mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini semakin menguatkan iman kita, terhindar dari praktek-praktek yang sudah ditunggu oleh laknat Allah. Na'udzubillah. Ini korupsinya belum Pak ya? Oh belum ya Ustaz, Insya Allah kita perdalam lagi besok Insya Allah Ustaz ya. Insya Allah dipertemukan kembali bersama Ustadz Mim. Dan untuk pagi hari ini demikian Dialog Fajar bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Saya Fitriana Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.